Hai, welcome to Beauty Logica Clinic Channel. Dengan saya Dr. Tommy, dokter spesialis bedah plastik di Klinik Beauty Logica. Hari ini kita akan membahas dan tanya jawab tentang rhinoplasty. So, let's check it out. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng di Beauty Logica Clinic ya beauties, supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Oke, jadi rhinoplasty adalah suatu prosedur atau suatu operasi yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki bentuk dari hidung. Nah, operasi rhinoplasty ini sendiri bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan menggunakan implan misalnya, bisa juga dengan menggunakan implan yang dikombinasikan dengan tulang rawan, atau hanya menggunakan tulang rawan, ataupun tanpa menggunakan tulang rawan maupun implan, tapi dengan memodifikasi bentuk dari hidung normal yang memang sudah ada. Jadi rhinoplasty dan nose filler ini adalah dua tindakan yang berbeda, ya. Di mana rhinoplasty ini dilakukan operasi. Jadi dengan membuka jaringan kulit dan juga jaringan tulang dari hidung, sehingga bentuk hidung bisa diubah. Sedangkan kalau nose filler itu hanya menyuntikkan material filler ke dalam hidung untuk menambah bentuk sesuatu yang kurang dari hidung. Hanya di bagian tertentu saja. Misalnya ada bagian yang cekung atau ada bagian yang sedikit kurang tinggi, maka disitulah digunakan filler. Ya, jadi usia yang ideal untuk dilakukan rhinoplasty adalah saat dimana tulang-tulang wajah itu sudah mengalami kematangan atau matur, di mana usia tersebut yang optimal adalah usia 17 atau 18 tahun. Ya, jadi rhinoplasty ini sifatnya permanen ya. Jadi efek yang bisa ditimbulkan dari operasi rhinoplasty akan bertahan selamanya, selama tidak ada komplikasi ataupun efek samping yang terjadi. Jadi dia akan tahan lama. Ya, jadi setelah melakukan operasi atau prosedur rhinoplasty, tentunya pasien ini harus menggunakan plester khusus yang berfungsi untuk mengurangi bengkak dari rhinoplasty. Biasanya bengkak ini akan terjadi hanya 3 hari setelah operasi. Setelah itu bengkak akan berangsur-angsur kempes atau mereda. Dan tentunya setelah itu pasien bisa melakukan aktivitas pekerjaan secara bebas. Nice. Ya, jadi rhinoplasty ini adalah termasuk prosedur yang paling sering dilakukan dan termasuk salah satu prosedur yang sangat aman, tentunya jika dilakukan oleh dokter spesialis yang memang memiliki kompetensi atau berpengalaman untuk melakukan prosedur tersebut. Selama dilakukan dengan cara yang baik, oleh orang yang juga ahli di bidangnya, maka tentunya ini adalah prosedur yang sangat aman. Ya, tentunya olahraga dapat dilakukan setelah pasien melakukan rhinoplasty. Untuk amannya, olahraga bisa dilakukan dalam waktu 3 atau 4 minggu setelah operasi. Tapi tentunya ya jangan berolahraga bertinju juga, karena tentunya pasti akan mempengaruhi bentuk hasil operasi rhinoplasty-nya. Ya, jadi implan yang dipakai pada operasi rhinoplasty adalah implan silikon. Ya, jadi implan silikon ini adalah suatu silikon yang berbahan padat, ya, dan dia juga sudah FDA approved, jadi sangat aman untuk digunakan pada prosedur rhinoplasty. Dan tentunya ini berbeda dengan silikon cair yang mungkin juga terkadang
beauty lovers sering keliru. Jadi yang berbahaya itu adalah silikon yang bentuknya cair, yang seringnya dilakukan oleh memang orang-orang yang tidak berkompetensi untuk melakukan tindakan rinoplasti tersebut. Jadi selama operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan implan yang standar, implan silikon yang baik dan dilakukan oleh dokter spesialis yang juga kompeten, maka komplikasi seperti jebol, seperti infeksi tentunya sangat amat jarang sekali terjadi. Ya, betul. Jadi salah satu yang sering dilakukan pada prosedur rinoplasti adalah dengan menggabungkan antara implan silikon juga dengan tulang rawan. Karena dengan menggabungkan implan dan juga tulang rawan, maka resiko komplikasi juga akan semakin sangat kecil sekali dan hasilnya juga akan semakin lebih baik. Dan implan yang dikombinasikan dengan tulang rawan ini, maka tulang rawannya adalah salah satunya yang bisa diambil dari tulang rawan telinga. Namun jika kita ambil dari tulang rawan telinga, maka bukan berarti telinga nanti bentuknya akan berubah. Jadi telinga itu bentuknya akan tetap normal, tidak ada gangguan, dan pasien juga beraktivitas seperti biasa, dan bekas jahitannya pun akan samar. Samar ini artinya tidak terlihat ya, jahitannya akan disembunyikan di lipatan di belakang telinga, kemudian juga di lipatan atau di dekat lubang hidung, sehingga bekas jahitan ini tidak akan terlihat. Apabila beauties tertarik dengan prosedur rinoplasti, maka silahkan datang ke klinik Beauty Logica dan berkonsultasi dengan dokter spesialis. Saya Dr. Tommy, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Saya tunggu kedatangan Anda.